memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di tafan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saya menyapa dengan penuh kasih Bapak Pendeta Nahum di laut bersama presbiter dari Majelis Jemaat Komitennya Sikumana. Yang saya kasihi keluarga besar yang berduka, keluarga Nisi, Neno Besi, dan semua keluarga duka yang terpaut di dalamnya, terlebih khusus Bapak Usung dan anak-anak. Dan yang saya hormati, yang pertama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang atau pejabat yang mewakili, Kepala UPTD SMP Negeri 4 Kupang, Ketua PGRI Kota Kupang, perangkat NKK RT 015 dan RW 006, dan yang terkasih Bapak Mama penopang duka yang ada pada saat ini. Tentunya di sini kita ada untuk melihat peristiwa iman yang terjadi di dalam keluarga duka ini, dan itu sudah membuktikan bahwa Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Dan dengan iman kita percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan buat yang terbaik. Atas nama pemerintah Kota Kupang, kami menyampaikan turut berduka cita yang dalam atas berpulangnya mendiang istri, mama, oma saudara terkasih, pengajar Tirsa Nesinasi Neno Besi. Dan yang pasti Tuhan Yesus akan senantiasa menguatkan keluarga yang berduka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk katong semua. Yang tentu di tempat yang paling pertama, kita semua patut menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan.
Kalau hari ini saya sebagai Ketua PGRI Kota Kupang, di mana Ibu Tirsa pernah menjadi bagian yang terintegrasi dengan kami sebagai anggota Persatuan Guru Republik Indonesia. Walaupun saat ini beliau dipanggil Tuhan dalam posisi sudah purna tugas, tetapi jasa seorang guru tidak akan pernah purna tugas. Mari kita kasih tepuk tangan. Saudara-saudara, sidang penghiburan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Mari kita siapkan hati untuk kita ada dalam ibadah penguburan jenazah mendiang kekasih kita, istri, mama, oma, rekan sepelayanan, pengajar Tirsa Nisinasi Indonesia. Jemaat disilakan berdiri. Kematian selalu mendatangkan kesedihan, duka dan rasa kehilangan. Kendati demikian, saat kita menyaksikan kematian orang-orang terkasih, sesungguhnya kita sedang menyaksikan kasih dan kedaulatan Allah, bahwa baik hidup maupun matinya manusia terjadi dalam kendali Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam keyakinan iman ini, mari kita masuk dalam ibadah penguburan jenazah mendiang istri, mama, oma, saudari, rekan sepelayanan, pengajar Tirsa Nisinasi Indonesia. Kita melakukan pujian DSL 136. Jam sembahyang yang kudus, bila engkau teduh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi segera. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari maut untuk kehidupan kekal. Baginya lah kemuliaan kekal selamanya. Tuhan menyertai Bapak, Mama, saudara-saudariku sekalian. Dari kumpulan malam gelap, Yesus Tuhan, udahkanlah masuk ke dalam kamu tetap. Yesus sudah
Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya.
beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dia jadikan semua. Waktu berlalu dan semua akan pergi seperti awan di saku badai.
bisa ucapkan selamat jalan ke rumah Bapa. Engkau telah tiba di ujung perjalananmu. Senyuman dan canda tawamu tak pernah kami lupakan. Semua selalu terukir di dalam roh hati kami. Ini semua hanya tinggal dalam kenangan, ini memori yang indah. Pergilah ke dalam damai yang abadi, makan nafas surgawi. Senyuman dan canda tawamu tak pernah kami lupakan. Semua selalu terukir di dalam roh hati kami. Ini semua hanya tinggal dalam kenangan, ini memori yang indah. Pergilah ke dalam damai yang abadi, makan Bapa surgawi. Ini semua hanya tinggal dalam kenangan, di memori yang indah. Pergilah ke dalam damai yang abadi, makan Bapa surgawi. Seperti wanita rapimu menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku
Tuhanku. Dan dalam matahari dan bulan memancarkan sinarnya, di balik pencobaan dan duka nestapa, hanya Yesus yang memberi sukacita. Ku bersyukur padamu atas anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar cintanya padaku, ya Tuhan. Sungguh ajaib dan mulia nama-Mu dalam hidupku. Ayat 7 dan ayat 8 demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari itu. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar di saat ini. Berbahagia bagi kita semua yang sudah membaca dan mendengar, tapi juga setia memelihara dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak, Mama, saudara-saudara sidang penghiburan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Yang menyanyi cukup banyak. Dalam catatan saya masih ada banyak. Saya tidak mau sebut jumlah supaya kita jangan. Karena kalau saya sebut jumlah, saya khawatir nanti itu akan menjadi sebuah kegelisahan bagi kita. Jadi tinggal tunggu saya kapan selesai, nah itu sudah. Tapi juga khotbah saya kurang lebih sekitar 2 jam. Karena ada 18 halaman. Jadi saya berharap bahwa ini tidak menjadi sebuah keadaan yang membuat kita kemudian tidak nyaman dan akhirnya kita bersungut-sungut. Karena memang ini hari kita setiap waktu untuk ada dengan keluarga Nisinasi, keluarga Nenobesi. Dan kita mesti ada sampai selesai semua rangkaian ibadah ini. Jadi jangan ada yang pulang. Setuju ya? Ini sedikit saya yang jawab, ini sedikit lagi semua sudah. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kitab penghidup. Kalau sejenak kita lihat di belakang, kita akan ketemu bahwa ada banyak kenyataan yang terjadi di luar yang kita harapkan, di luar yang kita usahakan dan kita doakan. Kita berusaha untuk kemudian selalu sehat. Kita berdoa supaya kemudian kita tetap ada dalam keadaan baik. Tapi ternyata yang terjadi tidak seperti yang kita usahakan dan kita doakan. Dan itu dia datang begitu saja, tanpa bisa kita hindari. Dan ini yang terjadi di keluarga Nisinasi, keluarga Nenobesi. Tanggal 30 pagi, saya dengan beberapa teman kami ke rumah sakit Ben Boy dan
kami ketemu dengan Bapak Usuk. Di sana kami dapat sedikit cerita kronologi Mama Tirsa pun sakit. Di tanggal 29 itu Mama Tirsa dengan suami dan keluarga masih ada dalam satu acara. Dan sekitar jam 2:30 sampai di rumah ini. Dan tidak lama setelah tiba di rumah, Mama Tirsa kemudian jatuh sakit. Bapak Usul bersama anak-anak menantu, mereka segera bawa Mama Tirsa ke rumah sakit untuk kemudian mendapat pertolongan perawatan medis. Dengan doa dan harapan supaya kemudian Mama Tirsa sembuh. Tapi ternyata yang terjadi tidak seperti yang diusahakan. Tidak seperti yang didoakan dan diharapkan. Allah justru memisahkan mereka, mengakhiri kebersamaan mereka melalui jalan kematian. Pasti ada duka, ada rasa kehilangan, ada rasa sakit, bahkan terluka akibat kematian. Ini terjadi tiba-tiba. Ini baru urus keluarga, pulang-pulang kemudian terbaring di rumah sakit, dan tidak lebih dari 2 minggu kemudian ada dalam situasi ini. Sekalipun demikian Bapak Mama, saudara-saudara, kematian tidak bisa dihindari. Kematian sudah bisa ditolak. Kematian sudah bisa dibatalkan. Tapi juga kematian tidak bisa diwakilkan. Kalau kau tempi acara, kau tempi gereja, mungkin kalau satu berhalangan kau bilang, pikas kita. Tapi yang ini sudah bisa. Yang satu ini sudah bisa. Bahkan kematian itu tidak bisa diakal-akali. In hari Mama Tirsa pun giliran. Mungkin sesaat lagi kau tempuh giliran. Karena memang kau tak tahu kalau jalan hidup itu nanti berakhir kapan. Ya. Bapak Mama, saudara-saudara dikasih Tuhan, teknologi kesehatan secanggih apapun sudah bisa kemudian membatalkan kematian itu. Sudah bisa. Mama Tirsa diberi waktu dalam hitungan beta 60 tahun 5 bulan 2 hari untuk ada dalam siara di dunia ini, dalam gelanggang pertandingan dunia. Dan karena itu firman Tuhan mau kasih tahu kepada kita, mau bilang kepada kita bahwa kematian bukan hukuman, bukan kutukan, bukan kekalahan. Sebaliknya, kematian orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah kemenangan, termasuk Mama Tirsa. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, when skies may turn to gray. I don't worry over the future, for I know what Jesus said. And today I walk beside Him, for He knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who
tomorrow, and I know who hold my hand. Mentari senyap di balik awan yang pekat, terdengarlah suara Tuhan memanggil. Kemarilah hai anakku yang kekasih, dalam cinta mari masuk rumah kekal. Tunai sudah panggilanmu bagi kami yang merindu. Kalau tanpamu kami bagai tersesat. Tuhan tolong tuntun kami dan teguhkan pengharapan agar setia pada kehendak-Mu Tuhan. Betapa hati rindu mendekap di pelukan Mama, mengusap membelai dengan kasih sayang. Tetapi Tuhan maklum sampai di sini, Tuhan gantikan dengan kasih sejati. Tunai sudah panggilan-Mu bagi kami yang merindu. Kalau tanpa-Mu kami bagai tersesat. Tuhan tolong tuntun kami dan teguhkan
Rencana indah tak tersiakan bagi masa depan yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramatkan. Kau jadikan hidupku berarti. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah tak Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramatkan. Kau jadikan hidupku berarti. Liku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi. Bila ku ingin datang padamu, ku layangkan pandang di awan-awan. Sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, gelakan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Layangkan pandang di awan-awan. Sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, gelakan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman
Kami sebagai sahabat-sahabat sepelayanan dalam jajaran Majelis Jemaat Nel Sikumana merasakan sangat kehilangan satu sosok figur yang penuh dengan dedikasi dan kesetiaan dalam pelayanan, bahkan menjadi teladan yang sangat baik bagi kami. Tetapi kami juga menyadari bahwa apa yang dialami oleh saudara sahabat sepelayanan kami ini, dengan penuh iman kami percaya bahwa apa yang dialaminya menjadi bagian yang telah Tuhan tentukan, dan ini menunjukkan bahwa mendiang terkasih kami ini sudah mencapai garis akhir dalam pertandingan iman yang benar yang ia lalui sepanjang hidupnya. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang senang, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa rinduku lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biarku tenang meskipun dalam kemelut. Dikala matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah sulukku tetap terang menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergema tinggalkan dunia yang penuh cemas, atau jiwaku akan menentang menuju surga yang tenang? Dengarlah Tuhan, mendengarlah padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama Bapak Usu bersama anak-anak, menantu dan juga cucu, keluarga Nisim Nasi, keluarga Neng Besi, dan maupun keluarga yang terkait di dalamnya, saya menyampaikan ucapan terima kasih melihat dari kondisi tempat duduk dan pelayanan yang cukup panjang, waktu sudah hampir 3 jam. Suasana pelayanan berjalan dalam hikmah. Saya kagum melihat apa yang Tuhan kerjakan melalui kematian atau kepulangan daripada anak saudari kami, Ibu Tirsa, di tempat ini. Sambutan-sambutan yang disampaikan dari pihak pemerintah lurah, kelurahan, dari kota, dari PGRI Kota Kupang,
dan mungkin sebentar dilanjutkan dengan pemakaman secara dinas. Partisipasi daripada jemaat Tuhan yang ada di Gereja Peniel Sikumana, saya merasa bahwa kami dihibur oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, melalui pemberitaan firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, suara gembala yang disampaikan, lalu umat Tuhan yang begitu setia sampai dengan 3 jam saat ini. Begitu luar biasa terjadi bagi kami. Karena itu waktunya kami tidak bisa perpanjang. Kami mau menyatakan terima kasih kami yang sebesar-besarnya. Karena pelayanan yang dilakukan ini, sebagaimana firman yang terakhir disampaikan, jeripaya kita tidak sia-sia. Kita akan diperhatikan oleh Tuhan. Karena barangkali kalau tiba waktunya, ke depan kita juga mengalami pelayanan terakhir dengan penghargaan yang seperti hari ini dialami oleh Ibu Tirsa Nobis. Kehadiran Bapak Ibu Saudara, doa dan kasih dalam bentuk pemberian, dalam bentuk finansial, material, moral, dan juga yang terwujud di dalam baliho ini cukup banyak dan kan tidak bisa disebutkan satu persatu. Tapi dicatat sekitar 20. Bapak Ibu bisa bersabar untuk saya membacakannya karena ini sudah masuk dalam catatan kami. Ada tawa juga, ada sedih, tetapi juga semuanya itu satu kenangan yang tidak mungkin kami lupakan. Ibu Tirsa telah menghilang dari pandangan mata kami, tetapi tidak menghilang dari hati kami. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar alumni SMPN 4 Kupang angkatan tahun 2005. Yang kedua, keluarga besar IB Ranting RSUD Prof. RW Yohanes Kupang. Yang ketiga, keluarga besar Ruang Bersalin RSUD Prof. DRW Yohanes Kupang. Yang keempat, keluarga besar Fleksura SMA Negeri 6 Kupang. Yang kelima, keluarga besar Klinik Kartini Naimata. Yang keenam, keluarga besar UPTD SMP Negeri 4 Kupang. Yang ketujuh, keluarga besar KTK Sasi 2005-2026. Yang kedelapan, tim pelayanan dan jemaat GKPB MDC Besmarat dan PPA IO 50579 MDC Besmarat. Yang kesembilan, keluarga besar kaum perempuan wilayah Lois Gemiel Sikumana. Yang kesepuluh, keluarga besar Part GPS. Yang ke-11, keluarga besar Kopdik Timau Indah Kupang. Yang ke-12, keluarga besar Koperasi Simpan Pinjam Kopdik Munafen Sejahtera. Yang ke-13, keluarga besar Angkatan 24 KSP Kopdik Swastisari. Yang ke-14, Vokal Group Gafra. Yang ke-15, keluarga besar Pemuda Elon. Yang ke-16, keluarga besar PGRI Kota Kupang. Alumni SDK ST Familia Angkatan 2006. Yang ke-18, sahabat dan saudara dekat kampus ITPLN Jakarta. Ini anak yang terakhir itu laki-laki bungsu, sementara melanjutkan pendidikan di Jakarta dan sudah tiba kemarin. Yang ke-19, tim gembala pengurus dan jemaat GKPB MDC Kupang. Dan yang ke-20, keluarga besar KSP Kopdit Swastisari. Yang lain kami tidak dapat sebutkan, tetapi semuanya tidak terlewatkan dalam catatan kehidupan. Kita selesai ini akan mengikuti upacara pemakaman secara dinas. Tapi kami memberitahu bahwa setelah itu masih ada ibadah lepas tabung.
Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara mungkin waktunya agak lambat, tetapi ada disediakan dari keluarga jamuan makan siang. Karena itu kita akan menyelesaikan ibadah lepas tabung, setelah itu kita akan masuk di dalam jamuan makan siang bersama. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Acara selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Ibu, kakak adik semua yang belum sempat melayat untuk dapat berbagi duka bersama. Waktu saya berikan 10 menit. Kita akan masuk dari pintu depan dan akan keluar dari pintu samping. Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniaya penderitaan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Pencobaan tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus,
Dalam doanya namaku disebut, kasih dan doanya menuntunku. Tuhan, aku rindu ibuku, langkahnya tak ku temui lagi. Namun doanya jadi warisan, menguatkan langkah imanku. Lewat doaku sampaikan rinduku, Tuhan peluklah ibuku di surga dalam kasih-Mu, damai bahagia selamanya. Tuhan, aku rindu ibuku, langkahnya tak ku temui lagi. Namun doanya jadi warisan, menguatkan langkah imanku. Lewat doaku sampaikan rinduku, Tuhan peluklah ibuku di surga dalam kasih-Mu, damai bahagia selamanya. Terima kasih ibuku atas doa dan kasih-Mu. Aku percaya suatu hari kita akan bertemu kembali di rumah Bapa yang kekal. Lewat doaku sampaikan rinduku, Tuhan peluklah ibuku di surga dalam kasih-Mu, damai bahagia selamanya.
jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Saat langkahku mulai goyah, air mata bicara tanpa suara, dunia pun gelap dan hampa. Ku lelah dan kehilangan arah. Di kesunyian Kau panggilku, serumu hapuskan raguku, hangat kasih-Mu tenangkanku, pelukan-Mu tempatku berserah. Pelukku Tuhan, sebentar saja, biar damai
dosa. Ku tahu kasih-Mu tak berubah, walau dunia menjauh dariku. Kau setia begitu baik ya Bapa. Pelukku Yesus dalam kasih-Mu. Pelukku Tuhan sebentar saja, biar damai-Mu tenangkan jiwa. Ku lelah
kami mengundang pemuda RT 15 beberapa orang untuk menyampaikan kami sampaikan bahwa peti jenazah akan diusung dari ruangan ini oleh para persekuter, lalu kemudian akan dibawa ke rumah duka untuk seketua. Jadi kita ketahui bersama bahwa Mama Tirsa adalah pendiri rumah doa persekutuan Ibu yang artinya terbuka untuk semua orang. Beliau akan disemayamkan di sana, lalu kemudian kita akan serahkan kepada dinas pendidikan untuk dimakamkan secara Bapak Joni Terasi datang dari Desi. Adik-adik lain tolong Anda kasih jalan untuk Bapak Joni. Yang dibawa oleh pemerintah setempat yang diwakili oleh Bapak ini. Yang ketiga oleh Bapak Pendeta. Masuk sudah supaya berdoa kasih Mama Tirsa. Kembali
kami menyampaikan kenas-kenasan menyerahkan jenazah almarhumah Tirsa Destinasi Indonesia Destinata untuk selanjutnya dimakamkan secara kedinasan. Atas nama pemerintah Kota Kupang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima jenazah almarhumah Tirsa Destinasi Indonesia untuk dimakamkan secara kedinasan. Dari MC keluarga kami menyerahkan kepada protokol Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Kupang untuk melaksanakan upacara kedinasan. Upacara pemakaman secara kedinasan almarhumah Tirsa Nenovesi, sarjana teologi pendidikan agama Kristen, 1. Tanggal 13 Juni 2026 segera dibuat. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Siap! Gerak! Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Laporan. Lapor. Upacara pemakaman jenazah almarhum Tirsa Nenovesi segera dimulai. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Pembacaan riwayat hidup oleh petugas. Pemerintah Kota Kupang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPTD SMP Negeri 4 Kota Kupang. Daftar riwayat hidup Romawi 1, Yogyakarta. Nama lengkap Tirsa Nenovesi STH Pak. Nama panggilan Tirsa. Tempat tanggal lahir Kupang 9 Januari 1965. NIP 19650109 1993032005. Pangkat golongan Pembina Utama Muda 4C. Unit kerja terakhir UPTD SMP Negeri 4 Kota Kupang. Jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan. Romawi 2, riwayat keluarga. Almarhumah terlahir dari pasangan suami istri, ayah Lazarus Nenovesi almarhum, Ibu Maria Skau almarhumah. Almarhumah adalah anak ketujuh dari 11 bersaudara, yaitu Yuliana Nenovesi, Naomi Nenovesi, Naema Nenovesi, Sarlin Nenovesi, Apronia Nenovesi almarhumah, Jonius Nenovesi, Agniance Nenovesi almarhumah, Eren Nenovesi. Romawi 3, riwayat pernikahan. Almarhumah menikah dengan Bapak Yusuf Nesinasi SPD pada tanggal 14 Juli 1996 dan dikaruniai 5 orang anak dan 2 orang cucu, yaitu 1. Ramona Nenovesi AMDK menikah dengan Melki Kalumbang. 2. Belen Yudhistira Nesinasi SH. 3.
Semarti Yustiani Nesimasi S. Farm Apoteker. 4. Evanil Nesinasi. 5. Larissa Nesinasi. Cucu yang pertama Namasia Graciana Kalumba, yang kedua Gilbert Giovanni Kalumba. Romawi 4. Riwayat pendidikan. 1. SD Genit Biuku Kupang Tengah Kabupaten Kupang tahun 1980. 2. SMP Negeri 6 Kupang tahun 1983. 3. PGAKP SOE tahun 1987. 4. Universitas Kristen Artawacana Kupang, jurusan Pendidikan Agama Kristen Diploma 3 tahun 1991. 5. Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia Yogyakarta, jurusan Agama Kristen Sarjana Teologia tahun 2003. Romawi 5. Riwayat kepangkatan. 1. Berdasarkan surat keputusan Mendikbud RI nomor 2001/1 Romawi 21.A/C/93 pada tanggal 23 Mei 1993 diangkat menjadi CPNS 80% dalam pangkat golongan 2C. 2. Berdasarkan surat keputusan Mendikbud RI nomor 23592/1 Romawi 21.A/C/1995 tanggal 28 Februari 1995 diangkat pangkatnya menjadi penatur 2C. 3. Berdasarkan surat keputusan Kepala BAKM nomor 2 Romawi .13 data 24/41030/10 Romawi /96 T pada tanggal 24 Januari 1997 dinaikkan pangkatnya menjadi penatur 1-2D. 4. Berdasarkan surat keputusan BAKM nomor 2 Romawi 13 data 24/41019/10 Romawi /99 T pada tanggal 30 Desember 1999 dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda 3A. 5. Berdasarkan surat keputusan Wali Kota Kupang nomor UT.233/118/MK/2002 pada tanggal 10 Mei 2002 dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda tingkat 1-3B. 6. Berdasarkan surat keputusan Wali Kota Kupang nomor BKD-453/3 Romawi 2005 pada tanggal 13 April 2005 dinaikkan pangkatnya menjadi penata 3C. 7. Berdasarkan keputusan Wali Kota Kupang nomor BKD-1687-B/2008/3 Romawi 2008 pada tanggal 6 Oktober 2006 dinaikkan pangkatnya menjadi penata tingkat 1-3D.
Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 823.4.2 dari 2 Romawi dari 287 dari 975 Dasar MD pada tanggal 26 Oktober 2010 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina 4A. 9. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 823.4.14 garing 2 Romawi garing 505 garing MD pada tanggal 29 September 2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina tingkat 1 4D. 10. Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Wali Kota Kupang nomor 00195 garing 25371 garing Aceh garing 2 Romawi garing 2004 pada tanggal 6 November 2024 dinaikkan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pensiun PNS mencapai batas waktu pensiun menjadi Pembina Utama Muda 4C. Romawi 6. Riwayat tanda jasa penghargaan. Yang pertama, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kedua, Satya Lencana Karya Satya 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Romawi 7. Riwayat 1. Almarhumah mengalami gangguan kesehatan, pusing lalu muntah-muntah pada hari Sabtu 30 Mei 2026. Dibawa oleh keluarga ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Pusat Bengboy dengan diagnosa awal almarhumah mengalami pendarahan otak. Lalu almarhumah dioperasi pada hari Sabtu 30 Mei pukul 18.00 WIB. Pada hari Jumat 5 Juni 2026 almarhumah dipindahkan ke ruang rawat inap. Kemudian pada hari Rabu 10 Juni 2026 almarhumah mengalami penurunan kesadaran atau tensi drop sehingga kembali ke ruang ICU. Tindakan medis di ruang ICU kurang lebih 1 jam. Almarhumah menghembuskan napas terakhir pada pukul 00.30 WIB di ICU Rumah Sakit Umum Pusat Bengboy Kupang. Demikian pembacaan daftar riwayat hidup almarhum Tirsa Nenobesi SPH. Selamat jalan saudara sahabat terkasih. Damailah dalam kebahagiaan, kenangan bersama selalu terpatri dalam memori keluarga. Tertanda Kepala UPTD SMP Negeri 4 Kota Kupang Yusak Simpson Ola SPD NIP 1968 06 26 2007 01 1034. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji S. SPT MSc NIP
Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 4 Kota Kupang beserta Bapak Guru dan pegawai. Yang saya banggakan Ibu Ketua PKI Kota Kupang, Ibu Apinia Desa. Selamat sore Ibu. Yang saya kasihi Bapak Yusuf beserta kelima orang anak, menantu dan keluarga besar, destinasi, Nenovisi, serta seluruh rukun keluarga yang terkait, para pelayat, sahabat, serta hadirin yang terkait. Salam sejahtera untuk kita. Walaupun hati kita dipenuhi kesedihan karena kehilangan seseorang yang kita kasihi, namun mari kita percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan rencana yang terindah bagi anak-anak. Amin. Hari ini kita sama-sama mau melepas kepergian saudara sahabat kekasih kita almarhumah Ibu Tirsa Nenovisi, merupakan rekan kerja kita, teman kita, dan guru dari anak-anak kita di sekolah. Kurang lebih dari tahun 93 Ibu Tirsa sudah mengabdikan diri di dunia pendidikan. Saya tadi bercerita banyak dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru yang ada tentang sosok almarhumah. Jadi kesan yang sempat saya rekam adalah Ibu Tirsa ini merupakan seorang pribadi yang sabar dan hati. Dan ketika dia datang ke sekolah, teman-teman lain sudah menjuluki dia bilang, ya, yang saya dapat informasi. Kenapa? Karena biasanya kalau kita dalam satu lingkungan kerja ada beda pendapat, itu sah-sah saja, wajar. Tetapi ketika kalau Ibu bisa tahu di antara dua temannya yang saling beda pendapat itu saling tidak baku ngomong satu sama lain, pasti dia punya bahasanya dua. Satu, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang kedua, kita harus saling mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kita. Kemudian mereka almarhumah mengambil kedua tangannya untuk mengamalkan. Jadi makanya setiap almarhumah datang berkumpul bersama guru, mereka selalu julukan saat. Baik Bapak dan Ibu yang para hadirin yang saya muliakan, ini teladan yang ditinggalkan oleh almarhum kita semua. Teristimewa teman-teman saya rekan-rekan guru dan pegawai SMP 4. Jadi ketika kita menghadapi persoalan yang sama, pakai cara Ibu Tirsa, sehingga pasti SMP 4 akan damai sejahtera dan akan maju. Banyak juga yang almarhum torehkan bagi anak-anak sekolah peserta didik sekolah. Berpuluh-puluh tahun mengabdi sebagai guru agama, kurang lebih ratusan bahkan ribuan anak sudah mengenang pengetahuan dari ibu, bahkan dari juga karakter. Karena itu pada kesempatannya berbahagia, kesempatan yang mungkin saya merasa kehilangan juga, ingin saya menyampaikan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menyampaikan turut bercita-cita yang mendalam bagi Bapak Yusuf, kelima orang anak, menantu dan cucu, dan juga kepada semua rukun keluarga, masing-masing Nenovisi dan rukun keluarga yang terkait. Saya percaya apa yang sudah
Siap gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Selamat. Gerak. Tegak. Gerak. Belakang. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Silang tali. Ya, betul. Kepala di bawah, betul. Silang tali. Bapak komandan. Berapa orang? Bendera di atas. Tahan di atas, ya. Tambah di sana. Ada yang pegang di ini, ada yang pegang di peti. Dari ujung sana pegang peti. Satu di ini kok supaya tambah tenaga dulu. Di bawah dan di apa? Jangan di sini kakak, nanti kita bantu. Sabar. Sudah satu komando ya. Satu komando. 1, 2, 3. Angkat itu. Kayu. Turun pelan-pelan. Ya aman, pelan-pelan. Selesai. Coba selesai. Laporan selesai. Siap kebakar. Penghormatan. Ada. Sektor upacara. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak.
Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Bagi suami, anak-anak, keluarga, dan kita yang dekat, sebagian disisakan untuk di bagian atas setelah tabur bunga. Kemudian lubang kubur akan ditutup sementara menggunakan triplex yang ada untuk peletakan krans bunga. Mungkin cukup 2 sebagai simbolis. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan ibadah syukur. Tes kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini bahwa setelah pemakaman kita akan menggantikan tenda duka cita dan kita akan bersyukur dalam tenda sukacita yang sudah disediakan di depan rumah Mama Tirsa Nelobis. Ibu Pendeta Selvi Aume Bulelogo STH, lalu kemudian kepada Bapak RW Bapak Martin Kiki mewakili pemerintah setempat. Kami mengundang Bapak Ibu untuk kembali ke tenda sukacita yang sudah disediakan di depan rumah Bapak Yusuf Resignasi untuk kita menggantikan tenda duka cita menjadi tenda sukacita. Terima kasih.